Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau sore, atau entahlah dimanapun kalian berada, di zona mana, waktu manapun. Semoga kita semua tetap sehat dan kita semua terbebas dari virus yang sedang mewabah sekarang ya. Nama saya Fulvian Satria Jagadita. Saya dari kelas F, angkatan 2019, jurusan Hubungan Internasional. Saya duduk di depan Anda semua ingin menyampaikan tentang peranan Indonesia di dalam G20 atau komunitas G20 ya. Sebelum masuk ke inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu G20. Jadi, pada dasarnya G20 ini adalah sebuah forum internasional yang terdiri dari 20 negara, di mana 20 negara ini adalah negara-negara maju dan berkembang ya. Negara-negara maju dan berkembang, bank sentral, serta di dalamnya termasuk Uni Eropa. Keanggotaan G20 sendiri terbagi ke dalam 5 grup, yang dimana pada setiap tahunnya salah satu dari anggota grup tersebut digilir menjadi ketua G20. Indonesia sendiri untuk saat ini diwakili oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan juga Gubernur Bank Indonesia, yakni Bapak Ferry Warijio. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang, membawa kepentingan serta masalah yang juga dihadapi oleh negara-negara berkembang lainnya. Sebagai contohnya, pada pertemuan di Antalya, Turki pada tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengangkat sebuah isu pembangunan infrastruktur untuk membuka lapangan kerja dan memperbaiki perekonomian nasional. Hal ini menjadi salah satu concern bahwa Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak hanya membawa negaranya sendiri, tapi juga membawa negara-negara berkembang lain yang agar mereka semua bisa maju bersama-sama. Dan selain itu, Presiden juga menyampaikan agar dunia mulai mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat untuk mereformasi struktur keuangan global. Seperti yang kita ketahui semuanya, bahwa sampai saat ini yang namanya dolar Amerika Serikat itu sangat menjadi sebuah nilai mata tukar, di mana setiap mata uang yang ada di dunia ini mengacu pada Amerika Serikat gitu, mengacu kepada dolar. Dan Presiden Jokowi di sini dia menegaskan supaya ini loh, kita jangan sampai kita tuh terlalu bergantungan sama dolar Amerika gitu. Supaya apa? Supaya struktur keuangan itu bisa semakin luas gitu kan. Karena di dunia ini tidak hanya ada Amerika Serikat, tapi ada juga negara-negara lain yang jika berpatok pada Amerika Serikat, maka keuangan di dunia ini pada akhirnya hanya mengikuti Amerika Serikat gitu kan. Nggak ada yang namanya keuangan berdikari, keuangan mandiri gitu kan. Nah, Indonesia sendiri dapat dibilang memiliki sebuah peran yang cukup krusial dan penting, di mana Indonesia merupakan salah satu negara, atau maksudnya satu-satunya negara bahkan di kawasan Asia Tenggara yang bergabung ke dalam G20 ini. Maka disinilah letak pentingnya peranan Indonesia dalam G20, di mana Indonesia bisa serta membawa isu-isu yang ada di wilayah, di regional. Sebagai contoh misalkan seperti ada beberapa negara, misalkan negara Brunei, negara Singapura, yang di kawasan mereka berjaya, tapi mereka bahkan tidak masuk ke dalam keanggotaan G20 ini sendiri gitu kan. Maka dari itu, disinilah letak kita harus bersyukur sebagai orang Indonesia gitu ya. Maka dari itu, yang dapat saya sampaikan adalah bahwa sebagai warga negara Indonesia, kita sepatutnya mengapresiasi apa yang menjadi kinerja pemerintah dalam mengupayakan keuangan, tidak hanya keuangan negara sendiri, tapi juga keuangan negara-negara berkembang lainnya gitu ya.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.